Majapahit membungkam Samudra Pasai, Aceh. Menurut naskah hikayat Raja-Raja Pasai Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, bertahta sejak 1349, sebagai raja yang berakhlak buruk. Ia memiliki 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Kedua anak perempuannya bernama Tun Medan Pria dan Tun Takiyah Dara, sementara kedua anak laki-lakinya bernama Tun Beraim Bapa dan Tun Abdul Jalil. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir birahi terhadap kedua anak perempuannya sendiri, sehingga ia mencoba beberapa kali memperkosa kedua anaknya. Kelakuan tak terpuji orang tuanya itu kemudian dilaporkan kepada kakaknya yaitu Tun Beraim Bapa yang memang waktu itu sebagai putra mahkota. Tun Beraim Bapa kemudian menasehati ayahnya. Namun, bukannya sadar, Sultan malah kemudian membunuh putra mahkota. Ia diracun. Selepas kemangkatan Tun Beraim Bapa, kedua putri Sultan sangat ketakutan. Mereka pun memilih bunuh diri. Selepas terjadinya peristiwa itu Tun Abdul Jalil, anak satu-satunya Sultan yang masih hidup diangkat menjadi putra mahkota. Dalam masa itu, Majapahit berniat membina hubungan kekeluargaan dengan Pasai. Mereka berencana mengawinkan Tun Abdul Jalil dengan Raden Galuh Gemerencang. Namun, bukannya bersyukur, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir justru membangkitkan konflik dengan Majapahit. Kecantikan Raden Galuh Gemerencang yang tidak lain adalah calon menantunya ternyata membuat Sultan zalim itu jatuh cinta. Tak rela Raden Galuh Gemerencang diperistri putranya sendiri, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pun menyiapkan siasat keji untuk Tun Abdul Jalil, sama seperti yang pernah dilakukan terhadap anak sulungnya, Tun Beraim Bapa. Nyawa pangeran kedua pun dihabisi dan mayatnya ditenggelamkan ke laut. Sementara itu, rombongan Raden Galuh Gemerencang akhirnya tiba di Samudra Pasai. Sang putri terkejut mendengar kabar dari orang-orang kepercayaannya, jika Tun Abdul Jalil dibunuh atas perintah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Raden Galuh Gemerencang yang jiwanya terguncang lalu menenggelamkan diri ke laut di mana jenazah Tun Abdul Jalil dibenamkan sebelumnya. Rombongan pengawal yang mengiringi sang putri segera kembali ke Jawa untuk melapor kepada Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada tentang kezaliman Raja Pasai terhadap rakyat dan bahkan anak-anaknya sendiri. Mendengar kabar yang menyesakan dada itu, Prabu Hayam Wuruk murka. Ia memerintahkan Gajah Mada untuk melakukan pembebasan negeri Pasai dan menggulingkan rajanya serta merajakan raja baru yang adil dan bijaksana. Tidak lama selepas diperintah rajanya, Gajah Mada menerjunkan armada lautnya ke Samudra Pasai untuk membebaskan rakyat Pasai dari cengkraman raja yang zalim sekaligus merajakan raja baru yang adil dan bijaksana. Slamet Muljana, 2005/140. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara menuliskan dengan cukup rinci serangan dan siasat Gajah Mada ke Samudra Pasai ini. Singkat cerita, pertempuran pun tak terhindarkan. Majapahit ternyata lebih unggul dari tuan rumah. Dalam situasi yang semakin gawat karena pasukan Majapahit kian merangsek ke pusat istana, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir terpaksa menyelamatkan diri. Ia melarikan diri ke suatu tempat bernama Menduga yang berlokasi kira-kira 15 hari perjalanan dari ibu kota Samudra Pasai, Jones, 1999/57-65. Samudra Pasai dapat ditaklukkan. Setelah penaklukan itu, Majapahit kemudian mengangkat penguasa baru di Pasai. Majapahit mengangkat Ratu Nuriansyah sebagai pelanjut tahta kerajaan Pasai di bawah perlindungan Majapahit. Negeri Pasai pun akhirnya normal kembali karena diperintah oleh penguasa yang bijaksana. Selepas menaklukkan Pasai, sebagian rombongan Majapahit membawa harta yang berlimpah ke Jawa. Mereka juga mempersilahkan para ulama, cendikiawan ataupun orang-orang terpelajar dan rakyat jelata untuk ikut ke Jawa bagi yang berminat tinggal di Jawa. Tawaran tersebut membuat rakyat senang, karena mereka akan dijanjikan kehidupan yang sejahtera di Jawa. Mereka pun berbondong-bondong ikut berlayar ke Jawa dan menetap di Jawa hingga beranak pinak.